Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lisan Islamiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas ataupun saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kisah tentang Nabi Harun alaihissalam. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita simak. Mengkisahkan Nabi Harun tidak lepas dari kisah Nabi Musa, karena ia adalah juru bicara Nabi Musa ketika menghadap Fir'aun ataupun umat Nabi Musa sendiri. Kisahnya ketika Nabi Musa berhasil membawa umatnya keluar dari wilayah Mesir dan selamat dari kejaran Fir'aun yang ingin membunuh mereka. Kini tibalah saatnya Nabi Musa untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memerintahkan Nabi Harun agar menjaga umatnya jangan sampai mereka kufur. Lalu Nabi Musa naik ke gunung Tur Sina untuk berkhalwat dan berpuasa sempat 40 hari. Di atas gunung, Nabi Musa kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, dapatkah aku melihat Engkau?" Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, hai Musa. Tetapi cobalah lihat bukit itu. Jika tetap berdiri tegak di tempatnya, maka kau akan dapat melihatku." Lalu Nabi Musa menoleh ke arah bukit atau gunung yang dimaksud. Seketika gunung yang dilihat hancur luluh tanpa meninggalkan bekas lalu masuk ke dalam perut bumi. Nabi Musa terperanjat, gemetar seluruh tubuhnya dan jatuh pingsan. Setelah itu sadar ia bertasbih dan bertahmid seraya memohon ampun atas kelancangannya itu. "Maha besar Engkau, wahai Tuhan, ampunilah aku dan terimalah taubatku dan aku akan menjadi orang pertama yang beriman kepadamu." Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Taurat yang berupa kepingan-kepingan batu. Di dalamnya tertulis pedoman hidup dan penuntun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Musa turun dari bukit Tur Sina, ia terkejut. Kaumnya telah tersesat. Mereka berpesta pora dan menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Nabi Musa menegur saudaranya yaitu Harun yang telah dititipi agar menjaga umatnya. Nabi Harun berkata bahwa ia sudah memperingatkan mereka, namun mereka hanya menganggapnya sebelah mata. Nabi Harun dianggap orang yang lemah. Setelah diselidiki, ternyata Samirilah orang yang mengajak orang-orang itu membuat patung anak sapi dan menyembahnya. Nabi Musa marah sekali sehingga Samiri diusir dan tidak boleh bergaul dengan masyarakat sebab Samiri terkena kutukan. Ia jika disentuh atau menyentuh manusia maka badannya akan menjadi demam panas. Itulah siksaan di dunia. Adapun nanti di akhirat ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Nabi Musa memerintahkan kaumnya yang telah tersesat menyembah patung anak sapi supaya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya taubat. 70 orang diantaranya kaumnya diajak ke bukit Tur Sina. Untuk mereka adalah orang-orang terbaik. Diajak Nabi Musa untuk memohonkan ampun buat kaumnya yang berdosa. Setibanya di atas bukit, datanglah awan tebal yang meliputi seluruh bukit. Nabi Musa dan kaumnya masuk ke dalam awan itu dan mereka segera bersujud. Selagi bersujud, mereka mendengar percakapan Nabi Musa dengan Tuhannya. Pada saat itu timbullah keinginan di benak mereka untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Musa selesai bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berkata kepada Nabi Musa, "Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami dapat melihat Allah dengan terang dan nyata." Sebagai jawaban kontan atas kelancangan mereka itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim halilintar yang menyambar dan merenggut nyawa mereka sekaligus. Nabi Musa sedih melihat nasib sekelompok 70 itu. Mereka adalah orang-orang terbaik yang dikumpulkan dari kaumnya. Ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka diampuni dosa-dosa mereka dan dihidupkan lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. 70 orang yang sudah mati itu dihidupkan kembali. Nabi Musa kemudian menyuruh orang-orang itu bersumpah untuk berpegang teguh dengan kitab Taurat sebagai pedoman hidup, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.